الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Ilahi anta maksudul ridho kama tubi'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadapan yang mulia Guru Agung Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghasaqullah Masrur senantiasa, semoga Allah senantiasa limpahkan karunia sehat jasmaninya, dipanjangkan usia dunianya, ditambah-tambah berkah karomahnya untuk kepentingan kita semua. Al-Fatihah. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai para wakil takim pangersabah awas yang secara dohir hadir di rogoh ini, Bapak Kiai Haji Yatimin, Bapak Dr. Kiai Haji Kemas Abdul Hai, Bapak Kiai Haji Hendra. Mari kita sama-sama doakan semoga para wakil takin Abah Aus, baik yang hadir secara dohir ataupun yang tak hadir secara dohir, yang senantiasa melestarikan, berjuang untuk melestarikan ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, semoga Allah senantiasa berkahi dengan panjang umur sehatnya, ditambah berkah karomahnya, diturunkan segala kemudahannya, diberikan kekuatan istiqomahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Yang kami hormati Bapak Camat ataupun yang mewakili kehadiran beliau, Bapak RT, Bapak RW, dan seluruh aparat desa Kelagian, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjab Barat, Jambi. Mari kita sama-sama doakan semoga para pemimpin kita Allah berkahi dengan sehat dan panjang umurnya, menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat, dan menjadi pemimpin yang mencintai rakyat, yang dapat menjembatani segala fasilitas untuk rakyat, kemudahan untuk rakyat, keberkahan untuk kehidupan rakyat di desa Kelagian, termasuk jalan yang baik, masjid yang baik, sekolah yang baik, kemajuan ekonomi yang baik, dan seluruh segalanya baik dan berkah. Al-Fatihah. Yang sama-sama kita cintai pemangku manakib Bapak Kiai Haji Yatimin beserta Umi sekeluarga, Ikhwan Ahwat Pondok Pesantren Suryalaya Sirna Rasa, semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Al-Fatihah. Pertama kami ucapkan mohon maaf
atas keterlambatan kami datang ke sini itu karena situasi dan kondisi yang tak bisa diprediksi. Sebenar-benarnya hati sudah berada di tempat ini, tetapi apa daya badan ini masih punya dohirnya dan naik bis jadi terlambat datangnya. Kami tidak berdua, tapi kami satu bis. Dan sebentar lagi mudah-mudahan mereka segera menyusul sehingga dapat hadir bersama-sama duduk di tempat suci ini bersama ibu bapak sekalian. Sebelumnya saya haturkan terima kasih sekali kepada Bapak Kiai Haji Yatimin, Bapak Hendra, Bapak Kemas yang telah berkenan untuk dapat mengajak saya silaturahmi di tempat yang luar biasa ini di Jambi. Ini baru pertama kali saya hadir ke sini, Ibu. Semoga ini bukan yang pertama tetapi perdana. Kalau ada perdana berarti ada berikutnya. Ibu pernah lihat saya di YouTube? Belum? Katanya pernah lihat saya di YouTube. Kalau ada yang pernah lihat saya di YouTube, anggap saja ini adalah versi live-nya ya. Baik. Ibu masih semangat? Masih semangat, Bapak? Baik. Ibu cinta ke Allah? Cinta kepada Allah? Cinta kepada Rasulullah? Cinta kepada guru kita? Cinta kepada Abah Haus? Cinta kepada majelis zikir? Cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Biarlah salah di mata mereka, biar perbedaan terlihat antara kita, hafal semua. Biarkan perbedaan terlihat antara kita. Ibu kalau mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada guru, cinta kepada pengajian, mengaku cinta tetapi pikirannya melayang-layang di luaran sana, hatinya melayang-layang di luaran sana, kitanya masih tergoleh kanan kiri depan belakang, interaksi handphone, berarti cintanya palsu. Cintanya palsu. Coba saya pengen melihat beberapa menit ke depan, apakah ngaku cinta ini benar-benar cinta atau tidak. Biarlah perbedaan terlihat antara kita. Kata orang, ngapain sih enakan sore-sore ini mendingan tiduran, betul? Enggak juga. Tidak boleh. Ibu wong Jawa. Ada orang Jawa di sini? Orang Sunda? Sunda mana Sunda? Ora ono. Jawa, Jawa. Kabare. Jambi jauh ya. Sewu kuto wis lewati. Oh, hafal semua. Udah apa nyanyi? Mohon izin saya berdiri ya Pak ya. Soalnya kalau saya duduk aja kasihan bapak-bapak yang di sebelah sana tuh. Permisi. Bapak semangat Pak? Harus semangat. Alhamdulillah. Saya berdiri di depan ibu-ibu orang Jawa, semuanya betah di Jambi ya. Dengan kedatangan kami, terima kasih. Cek. Cek. Dengan kedatangan kami ke Jambi, jujur, kenapa? Enak yang ini. Ibu suka yang enak-enak ya? Ini sih. Suka yang panjang, pendek? Yang ini suaranya kenceng ya? Cek. Kenapa? Baik, kita mulai ngajinya. Alhamdulillah, Ibu kita syukuri hingga di detik ini kita masih diberi umur.
Alhamdulillah hingga di detik ini kita masih diberi nyawa. Nyawa kita sangat berharga. Kita tidak tahu usia kita berakhir kapan. Oleh karena itu memilih hadir ke majelis zikir seperti ini adalah pilihan yang tepat. Setuju? Ada yang tahu kapan kita mau meninggal? Tidak ada yang tahu. Oleh karena itu ambil pilihan terbaik. Dohir kita berontak tidak mau pergi ke tempat suci, tetapi ruh kita girang. Ruh kita senang sekali dibawa ke tempat majelis zikir ini, karena ruh kita hakikatnya ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan ke bumi, dilahirkan oleh ibu dalam keadaan suci, kemudian kita terkontaminasi oleh nafsu, kemudian kita meninggal dunia juga harus dalam keadaan suci. Bagaimana cara mensucikan ruh kita? Ya begini salah satunya. Oleh karena itu kita syukuri kita dapat hadir di tempat ini. Saya pengen tanya dulu, ibu mau cari cinta apa cari pahala? Cari pahala apa cari cinta, bapak? Ya, bapak pahala, ibu pahala apa cinta? Pahala. Kita diberikan kekuatan sehat oleh Allah. Kita diberikan taufik hidayah oleh Allah sehingga kita dapat berzikir, kita dapat melakukan segala macam amal ibadah, termasuk hadir di raudhah ini, di majelis zikir seperti ini. Itu karena kasih sayang Allah. Sudah disayangi sama Allah masih meminta pahala, masih minta pahala. Sudah diberi nyawa, dikasih nikmat, dikasih rezeki, dikasih segala-galanya, dikasih kaki kita yang sehat, umur yang panjang, masih menuntut pahala dari Allah. Berarti kita hadir di sini tujuannya adalah untuk menggapai cinta. Cinta? Ada yang ragu, cinta suami. Cinta Allah, ibu. Datang ke sini itu untuk menggapai cinta Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Semata-mata keridhaan Allah lah yang kita cari. Oleh karena itu majelis manakiban seperti ini adalah majelis yang orang-orangnya telah memperoleh ridha Allah. Alhamdulillah. Bukan lagi kita ini mengharap ridho Allah, meratap ridho Allah, menghibah ridho Allah. Sudah memperoleh ridho Allah. Karena percayalah Al-Quran berfirman, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sungguh Allah telah meridhoi orang mukmin yang telah berjanji setia kepadamu wahai Muhammad di bawah pohon. Pohon apa? Pohon la ilaha illallah. Dia tahu apa yang ada di dalam hatimu. Dia tahu apa yang ada di dalam hati semuanya. Allah memberikan ketentraman kepada kita semua dan Allah memberikan kemenangan yang dekat untuk kita semua. Manakib ini merupakan kemenangan buat kita. Takkan ada kemenangan tanpa adanya kemenangan. Tanpa adanya ketentraman, tak ada kemenangan tanpa ada ketenangan, tak ada kemenangan tanpa ada ketentraman. Jadi kita syukuri, sebagai bentuk syukur kepada Allah adalah hadir di tempat pengajian. Berterima kasih, bersyukur kepada siapakah fasilitator yang mengadakan acara ini. Terima kasih. Tanpa difasilitasi kita tidak akan bisa duduk di sini. Ya, oleh karena itu berterima kasih kepada siapa saja manusia yang membawa wasilah untuk kita supaya hidup kita lebih berkah. Pengen dapat berkah, ibu? Angkat tangan yang pengen dapat berkah, mana? Semua pengen dapat berkah. Bapak tidak mau, bapak? Kan ibu pengen. Ciri-ciri orang yang hidupnya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, dia nikmat dalam menjalankan ibadah. Ibu sudah merasakan nikmat ibadah, Bu? Sudah? Ciri-ciri orang yang merasakan nikmat dalam beribadah adalah dia melaksanakan ibadahnya senang, tenang. Terus apa lagi? Ringan. Badannya ringan dipakai ibadah. Ya,
hatinya senang dipakai ibadah. Terus satu lagi apa tadi? Tenang, senang, ringan. Ikutin Bu. Tenang, senang, ringan. Bukti daripada kita dapat melaksanakan ibadah dengan nikmat. Pada saatnya kita sedang sholat itu nggak buru-buru. Zikir nggak buru-buru. Zikir kuantitasnya banyak supaya dapat kualitasnya. Sholat nggak buru-buru. Ya, kemudian badannya ringan di bawah ibadah itu. Ada gitu badan yang nggak ringan di bawah ibadah. Hah? Seperti apa badan yang tidak ringan di bawah ibadah? Waktunya sholat susah. Ada yang gitu di sini? Waktunya puasa susah. Waktunya sedekah susah. Nah, nggak usah jauh-jauh, sholat aja. Guru kita mengajarkan sholat awal waktu, sehingga kita jangan pernah batal wudhu, supaya pada saatnya masuk waktu sholat kita langsung melaksanakan sholat. Abah memang tidak pernah mengupas apa korelasi antara sholat awal waktu dengan kesehatan kita, tetapi menurut ilmu kesehatan, alam semesta ini memiliki frekuensi warna setiap kali perubahan waktu sholat, sehingga kalau pada saatnya kita sholat kita lelet, itu korelasinya dengan kesehatan tubuh kita. Wajar kalau kita banyak macam-macam mengalami masalah kesehatan, sakit migrain, vertigo, tumor, kanker, apalagi jantung, darah tinggi, ginjal, liver, apalagi banyak. Introspeksi waktu sholatnya. Mengapa sholat awal waktu itu berkorelasi dengan kesehatan tubuh kita? Mengapa? Karena kita memprioritaskan Allah. Kata pengersa Abah Aos, kalau kita sholat awal waktu nggak akan ketemu susah hidup. Susah hidupnya bukan susah duit. Kalau kita sakit badan, sakit jiwa, sakit dohir, sakit batin, itu tanda-tanda orang mulai susah hidup. Jadi ya, tolong dijaga sholat awal waktunya. Halo? Halo? Siap sholat awal waktu? Siap sholat awal waktu? Nih saya kasih tahu, pada saat subuh, begitu masuk sholat subuh, ini warna spektrumnya adalah biru muda. Warna biru muda berkorelasi dengan kelenjar tiroid. Kelenjar gondok nih yang ada di sini nih. Pada saat sholat subuh, pada saat sedang ruku dan sujud, nggak boleh buru-buru. Itu akan menyerap energi biru muda itu oleh hormon tiroid ini, oleh kelenjar tiroid ini, supaya metabolisme di dalam tubuh kita mengalami kelancaran, bagus. Oleh karena itu nggak akan ada istilahnya sakit migrain, hilang fokus, kemudian bermasalah urusan refleks, urusan saraf, urusan kesemutan, urusan pencernaan, urusan organ reproduksi, urusan pria yang mengalami masalah kelemahan seksual, urusan ibu-ibu yang sudah hilang lagi masalah kebutuhan seksnya. Banyak itu. Ya, jadi pelajaran penting satu saja. Kalau misalkan saya kupas kelima waktu sholat terlalu lama. Jaga sholat awal waktu. Jadi ringan, tenang, senang. Senang itu berarti bahagia. Kita melaksanakannya bahagia. Ya, bahagia tuh ya. Bahagia, tenang, ringan. Itu kayak ikan di dalam kolam, Bu. Kita duduk di sejadah itu harus seperti itu. Tenang, senang, ringan. Ini mah puasa pengen buru-buru buka. Riwe. Ngerti riwe? Enggak. Apa bahasa Jawanya riwe? Repot, pengen buru buka gitu loh. Ya. Yang keduanya, nikmat dalam istiqomah dan ibadah. Istiqomah. Ya. Jadi istiqomah dalam menjalankan ibadah. Mengapa kita harus istiqomah dalam menjalankan ibadah? Karena itu merupakan magnet buat kita sendiri. Siapa yang masih butuh Allah di sini? Siapa yang masih butuh Allah di sini? Semuanya? Tidak ada
waktu untuk mempertimbangkan kembali. Kalau kita masih butuh Allah, maka jalur istiqomah ini harus kita tempuh. Istiqomah dalam ibadah. Ini semuanya sudah memperoleh bekal zikir? Oke, baik. Ibu, guru kami Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghasifullah Maslul memberikan metode untuk istiqomah. Kalimat istiqomah yang ditanamkan di dalam kolbu, ya ibadah kita tidak repot, supaya ibadah yang dijalankan itu tidak melulu terbatas hanya di lisan saja, tetapi ibadahnya bisa dilaksanakan lisan dan kolbu. Ibadahnya bakal zikir sudah punya, ya. Ibu kalau lagi cuci piring suka zikir enggak? Ya. Kalau lagi tidur suka zikir enggak? Sehari berapa sendok yang ibu cuci? Ibu kalau lagi ngitung duit berapa nih? Sambil sholawat enggak? Enggak semua. Kurang. Ibu ada berapa lantai di rumah ibu? Hah? Jumlah lantai. Ada berapa kotak? Tuh, berarti belum bersyukur ini. Bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada suami yang bikin rumah. Belum pernah dilihat, belum pernah dihitung. Sambil ngepel, suka ngepel? Suka ngepel enggak? Suka? Pada saat sambil ngepel teh Bu sholawat. Sholatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ayo sama-sama. Ala Taha Rasulillah. Lanjut. Pinter ibu-ibu tadi, suaranya bagus-bagus. Bu, sambil melaksanakan seluruh aktivitas di dalam rumah tangga, mulutnya sholawat, hatinya berzikir kepada Allah. Suka? Gimana zikir dalam hati? Jangan disebut. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhala jannah, masuk surga. Bagaimana kalau meninggal dunia di kamar mandi, masuk surga enggak? Kalau meninggalnya di kamar mandi berarti tidak masuk surga, kan di kamar mandi nggak boleh kita baca zikir, nggak boleh kita baca Al-Quran, itu tempat kotor. Ya, kalimat-kalimat suci tidak boleh diucap di kamar mandi. Oleh karena tulisan kita harus dijaga. Nah, bagaimana caranya supaya hati kita selalu terhubung kepada Allah? Maka di dalam kolbunya harus ditanam kalimat zikir, sehingga kita tidak takut mati. Kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja, hati kita senantiasa berzikir kepada Allah. Zabbitullahu alladina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah menetapkan namanya di dalam kolbu makhluknya melalui lisan Tuan Syekh Mursid, seseorang manusia pilihan Allah, manusia mulia yang dibekali cahaya, yang cahaya tersebut
tersebut diberikan kepada kita semua supaya apa? Kita semua mendapatkan cahaya, yaitu ya la ilaha illallah. Siap Ibu? Siap Jambi berzikir? Siap? Ibu masih butuh Allah? Siap zikir? Siap? Tidak ada alasan untuk menolak, karena kita tidak tahu usia kita kapan, kita tidak tahu kita kapan pulang kepada Allah. Orang yang telah ditanami bibit iman di dalam kolbunya tidak akan mengalami kematian. Kata siapa? Kata Al-Quran. Kecuali kematian yang pertama saat masih di dalam perut ibu, ketika ruh belum ditiupkan ke dalam perut ibu, saat itulah kematian yang pertama. Dan kematian yang kedua yaitu ketika kita tertidur. Tidur itu sama dengan mati. Oleh karena itu jangan kebanyakan tidur, jangan bangga itu kalau banyak tidur, dan gak usah sedih kalau nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur bagus, berarti kita punya kesempatan untuk selalu eling kepada Allah. Tapi bagaimana supaya kita selalu ingat kepada Allah? Cara ditanamkan di dalam kolbu supaya itu melekat, diam di situ, nggak kemana-mana, zikirnya nggak kemana-mana, selalu dapat kita ingat. La yadzuquna fihal mauta illal mautatal ula wa waqum adzabal jahim. Orang beriman itu tidak akan merasakan kematian kecuali kematian yang pertama. Allah melindungi dari neraka jahanam. Begitu kata Al-Quran. Jadi dianggap ya, jangan ada orang yang mengaku beriman tetapi di dalam kolbunya belum ditanami bibit iman. Bibit iman itu zikrullah, la ilaha illallah. Dua yang diberikan oleh guru kita supaya lisan kita senantiasa berzikir, kolbu kita senantiasa berzikir, sehingga ruhnya terlatih untuk suci, pulang kepada Allah itu dari sekarang. Jangan nunggu pada saat kita sudah bercerai raga kita dengan nyawa. Jangan nunggu nanti, talqin itu dari sekarang. Talqin itu bagi mereka orang-orang yang akan meninggal dunia. Apa kita mau mati? Kita mau mati? Kapan? Karena kita tidak tahu kapan mau mati. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Kita tidak tahu kapan mau meninggal dunia. Ketika saatnya malaikat mau mengambil nyawa kita, mau mengumpat di mana saja, kita nggak akan bisa. Saatnya ruh kita harus keluar dari kontrakan ini, kita harus siap. Tapi ketika ruh manusia sudah ditanami bibit iman, di situ dia tidak akan takut mati, tetapi dia pulang kepada Allah. Oleh karena itu nggak ada rumus, nggak ada dalilnya bahwa orang yang sudah ditanami bibit iman dia takut. Yang ada malah dia senang pulang kepada Allah, pulang ke tempat asli. Ya, siap berzikir Jambi? Siap? Ya. Orang yang telah dibekali kalimat iman di dalam kolbunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita ini manusia pilihan Allah. Jangan ragu-ragu nyebut Allah teh Ibu. Berarti kita semua adalah manusia pilihan. Begitu atuh, semangat. Yes. Mana tangannya? Yes. Itu atuh. Masa saya semangat di atas sendirian, sok gantian Ibu ke sini. Bapak, Pak, kalau ibunya kehilangan semangat, Bapak nafsu enggak? Halo Bapak. Bapak, kalau ibunya loyo suka enggak? Enggak tuh, makanya Ibu harus semangat. Ibu semangat? Semangat? Yes. Dua-duanya keluarin tangannya. Semangat. Yes. Jambi berzikir. Jambi berzikir. Yes. Gitu dong. Istiqomah itu butuh semangat. Orang nyapu lantai aja butuh semangat. Benar nggak? Pada saat nyapu lantai, nyuci piring, nyuci baju, nyetrika baju suami, baju anak, ngerjakan seluruh aktivitas kerjaan, baik di rumah, baik di perkebunan, baik di instansi, baik di kantor. Mulutnya sholawat, hatinya ingat kepada Allah. Bukan 1-2 orang lagi nyapu meninggal dunia. Mau
lagi nyapu meninggal dunia. Semua orang punya cita-cita, saya mau matinya lagi sujud. Emang mati dicita-citakan begitu? Gak ada. Terserah Allah mau ngambil nyawa kita saat kapan saja. Kalau kolbu kita senantiasa ingat kepada Allah, kapan saja kita siap hidup. Kan tadi udah dibilang sama saya, orang yang beriman itu tidak akan mati. Al-mu'minu la yamutu bal yunqalu daril fana'i ila daril baqo. Orang beriman itu tidak mengalami kematian, tetapi pindah dari alam fana ke alam baqo, ke alam langgeng. Jadi kita harus siap hidup. Ibu, Bapak, siap hidup? Siap hidup? Hidup Bapak? Yes. Coba, Bapak semangat, Ibu semangat, kan jadinya jadi banyak anak tuh. Kalau cuma semangatnya salah satu, yakin saya nggak akan jadi anak. Betul nggak? Diajarin nggak sama orang tua dulu gimana semangatnya? Enggak kan? Oh, yang nggak usah diajarin, pinter sendiri. Baik, istiqomah melaksanakan semua metode yang diajarkan oleh Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul. Ada bukunya. Sekarang ada handphone, di handphone itu ada pelajarannya. Di situ aja baca. Kalau ibu nggak punya bukunya, ikuti tuntunannya. Ya, itu jalan istiqomah. Mengapa kita harus mengambil jalur istiqomah? Istiqomah itu magnet buat kita. Sekali lagi saya tanya, siapa yang masih butuh Allah? Kalau berdoa suka kepada siapa? Kenapa berdoa? Kenapa berdoa? Karena lain kali perbanyak zikir. Allah akan lebih memperhatikan orang yang banyak berzikir daripada banyak meminta. Banyak minta aja zikirnya kagak. Tapi kalau kita banyak berzikir, banyak mengingat Allah, kita bersama dengan Allah, Allah tahu maunya kita apa. Saya dekat dengan ibu, saya tahu ibu ngeliatin saya tahu ibu dari tadi belum makan. Walaupun ibu nggak minta uang ke saya kasih, nih Bu 5 miliar untuk ibu. Nah, gitu. Allah tahu maunya kita apa. Ya, ketika kita senantiasa memanggil-manggil namanya, mengingat namanya, merasakan kehadirannya, Allah tahu maunya kita apa. Meski kita tak terucap, Allah tahu maunya kita apa. Allah akan turunkan apapun yang kita butuhkan. Alhamdulillah. Istiqomah. Ketika kita mengambil jalur istiqomah, Allah akan menurunkan berkah untuk siapa saja. Manusia mukmin yang beriman, manusia-manusia solehah akan diberikan keberkahan pada saat mereka sedang mengalami kelimpahan. Dan akan diberikan pertolongan pada saat mereka semua sedang mengalami kesulitan. Pernah mengalami kesulitan? Minta tolongnya sama siapa? Tuh, Allah lagi. Ya, tidak ada alasan untuk tidak berzikir kepada Allah. Jambi berzikir. Yes. Siap berzikir. Yes. Itu dong. Tidak ada alasan. Walaupun yang tidak suka, ngapain zikir? Cek. Walaupun kata orang, ngapain zikirnya kok teriak-teriak? Memangnya Allah itu tuli? Bukan Allah yang tuli, kita yang membutuhkan zikir teriak-teriak. Coba mohon maaf, pernah ibu mengalami gempa bumi? Di sini ada gempa bumi? Mau? Pernah lihat di TV yang kena gempa bumi? Mereka keluar dari rumah yang teriaknya apa? Allahu Akbar, terus teriak-teriak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, betul? Padahal dia tidak pernah teriak la ilaha illallah.
Padahal dia suka ngeledek kalau sama orang yang suka teriak la ilaha illallah. Ngapain sih teriak-teriak? Lain kali kalau ngelihat yang kayak gitu, kalau dia sentimen sama orang yang suka berzikir la ilaha illallah, bilangin aja, kok itu zikirnya kenceng-kenceng, kok dia sangat gempa bumi? Takut gempa bumi apa takut Allah? Tanya aja. Semua orang selamat dunia akhirat. Yuk mulai sekarang tidak ada alasan untuk tidak berzikir kepada Allah, biar kita mendapatkan berkah dari Allah. Yang ketiga, saya tes. Yang pertama tadi apa? Ciri-ciri orang yang hidupnya mendapat berkah dari Allah. Yang pertama apa? Nikmat dalam beribadah. Kriterianya apa nikmat ibadah itu? Senang, tenang. Oke. Yang kedua tadi apa? Si nenek cantik, pinter. Istiqomah ya nek ya. Wajahnya bercahaya karena hasil istiqomah ini, saya pasti nih yakin. Cahaya di wajah itu terbentuk karena kosmetik, tapi karena wudhu dan zikir. Kenapa harus yakin begitu? Percaya tidak? Azikru nurun hatta yasula anwaru dzikri fi bawatiniz zakirin. Zikir itu cahaya harus sampai menghasilkan cahaya batin di dalam kolbu. Harus sampai menghasilkan cahaya di dalam batin. Sehingga nanti itu akan membuat para pezikir ini kolbunya abadi di kehidupan langgeng. Itu akan terpancar melalui wajah, cahayanya akan terpancar melalui perilaku, pengucapan, sikap, tatapan, cara dia berinteraksi, saat dia ngobrol dengan orang lain, semua menyenangkan, bikin senang orang lain. Ibu pernah satu ketika ibu ketemu dengan orang, tiba-tiba ibu tidak suka sama orang itu, pernah? Pernah enggak? Pernah enggak tiba-tiba bapak satu ketika ketemu sama seorang wanita, kok jatuh hati? Pasti bapak takut dah. Ibu, pernah nggak satu ketika ibu ketemu dengan seseorang tiba-tiba kita sayang atau suka sama orang itu? Pernah? Aneh. Tiba-tiba kita suka, tiba-tiba kita sayang sama orang itu. Itu karena orang itu memiliki cahaya. Ya, kalau kita disukai oleh orang lain, miliki dulu cahaya dari dalam diri kita dulu. Jadi untuk membuat orang lain suka sama kita itu bukan dipoles raga kita, bukan bu. Karena badan kita mah ada expire-nya, ada batas waktunya. Pada saat lagi muda, kayak teman-teman nih, adik-adik Banser ini masih cantik, masih gagah. Ya, begitu usianya bertambah, maka seluruh organ tubuh yang dibanggakannya akan tertarik oleh gravitasi bu. Gravitasi bu. Bumi. Ngerti nggak gravitasi bumi? Nih, gravitasi bumi. Nih, tuh. Semua jatuh ke bawah. Jadi kalau misalkan badan kita tegak, usia 70 jadi begini, itu karena ketarik gravitasi. Kalau kita punya sesuatu yang montok di dalam tubuh, tiba-tiba usia 70 tahun dia jadi turun, itu karena ketarik gravitasi. Lalu apa yang bisa kita banggakan? Apa yang bisa kita banggakan? Gak ada. Selain daripada tetap untuk memilih jadi kita soleh, yang memiliki akhlak yang baik, yang terpancar dari hasil kita berzikir kepada Allah. Yang ketiga, selalu merindukan Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bertambahnya iman seseorang itu kalau di dalam kolbunya telah ditanami bibit iman. Kalau belum ada bibit iman, tak mungkin bertambah meskipun dia mengucap ayat-ayat Allah dan mendengar ayat-ayat Allah. Takkan bergetar kolbunya kalau belum ditanam bibit iman di dalam kolbu. Karena yang disebut dengan bertambah itu kalau di dalam sudah ada. Nah, ini aqua. Aquanya ini tinggal 75%, kelihatan? Berarti kalau mau diisi air, ditambah atau diisi namanya? Ditambah atau diisi? Pintar.
Kalimat bertambah iman itu kalau di dalamnya sudah ada. Kalimat bertambah iman itu di dalam kolbu, kalau di dalam kolbunya telah ada bibit iman. Kalau belum ada bibit iman, nggak akan bertambah. Segera miliki bibit iman itu bagi yang belum memiliki bibit iman dengan cara peroleh takin zikir melalui Syekh Mursyid. Di sini ada wakil-wakilnya akan mewakili Syekh Mursyid untuk memberikan ijazah zikir kepada kita, sehingga kita setiap saat, setiap detik, setiap waktu senantiasa mengingat Allah. Lagi makan ingat, lagi mandi ingat, lagi peluk suami ingat, lagi peluk istri ingat, lagi kerja ingat. Ku menangisku karena Allah. Bantuin diulang. Ku menangisku karena bersedih karena mau makan teringat, mau tidur teringat, mau apapun oh ya Allah. Diulang. Oh sekali lagi. Alhamdulillah, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Semoga kita semua diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui berkah karunia Tuhan Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masjidul Al-Qadiri An-Nasamadi Al-Kamil Al-Muwafaq Al-Qadasallahu sirrahu. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.